Debata Jehovah amanami para sirohan na sumurong. Bonani hatuaon nami, bonani hanguluan nami. Nahusobahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian mardoan hamulateo disobah rohan nami ali Tuhan apala di bagasan partikyanon. Imali Tuhan di malugot nyari nauli na dengganon amang nabasa. Makilala do hamil Tuhan kusudin na asido denggan di basan. Natotong mangalian hasihato ni pamatang tuhami sa luhod na li Tuhan. Tungon namin apala di bagasan manuguto. Imali Tuhan na naing burhak mahamil Tuhan tubagas doromi. Imali Tuhan na naing majalo pasu-pasu parbugasun na badiyay ali Tuhan anak do burumi hurian. Amang nabasa tuholo pasaton namin sa luhod na. Pasu-pasu maruhan ang pikiran namin sa luhod na. Asa ang iyat marhitiw lang namin ali Tuhan di bagasan manuguto. Suwang-suwan niya pala Tuhan. Nung sipulan nun ali Tuhan pamas-mas mo ni. Naingudutan namin na pala Tuhan ima ulaw si habatahon namin. Mangido pa kami ali Tuhan tuwaro pa muna badiyay. Homa ali Tuhan na matungsyong ulaw ni. Homa ali Tuhan na malon kahipato ni pamatang ng tuloy ni hari. Asa sa luhod na ali Tuhan. Taulas ni roha manihami hasa ngapong ma-igo na ben. Dira pa muna badiyay amang nabasa. Amang nabasa diraso ni roha namin ali Tuhan. Goddo sa dohamil Tuhan di pargulmitun ni ngol namyon. Parjolo mahamil Tuhan urasi siyan harusam namin. Asa tamaan dala badia mahami gabiyan ako. O matanyang dohililit namin. Nausap ako kami li Tuhan. Marhite siyan asin roham. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohan na siya di bata ama. Para sa oran nito di barbadia mana madongan ni hita. Mulai setikyon ho rodi sa liling-liling na. Amin. Dengan penuh cinta, semoga Engkau berkati niat suci ini, padu menjadi satu di dalam namamu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia. Tiada hari berlalu tanpa kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurniamu di hari indah ini. Kami bahagia, berkatilah mereka, berkatilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Roni Christian Silaen dan Elfrida Deta Ginta Oktaviani. Gereja menyambut saudara dan saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Yang kami hormati
seluruh keluarga besar Marga Silain dan keluarga besar Marga Nabi Tukulu hendak mengantar anak kami Roni Silain dan Deta Boru Nabi Tukulu memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah ini bersama Roni Christian Silain dan Elfrida Deta Ginta Oktaviani yang pada hari ini bermaksud untuk meneguhkan ikatan kasih mereka melalui perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan ditujukan kepada mereka dan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, Roni Christian Silain dan Elfrida Deta Ginta. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptaannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Haleluya, 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 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sebab itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Roni Christian Silaen dan Elfrida Deta Ginta. Gangguan? Kata bahwa ada gangguan kan di luar sana? Ya. Roni Christian Silaen, menurutmu dalam hidup perkawinanmu, bukan salah benar ya, mana lebih penting, uang atau cinta? Bukan masalah benar atau salah sekarang. Mana lebih penting untukmu? Uang atau cinta? Wah, mikir keras dia, Pak. Ya. Kalau mau realistis, uang dibutuhkan untuk hidup. Tapi kalau menjalani hidup tanpa cinta juga nggak ada artinya. Jadi, apa yang kamu pilih? Kalau bisa tidak pilih. Apa? Kalau bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. You, Elfrida, mana lebih penting dalam hidupmu, uang atau cinta? Oh, mikir keras lagi. Dua-duanya, Romo. Oh, dua-duanya. Oke, satu lagi pertanyaannya supaya tidak ngantuk pengantin ini. Siapa tahu sudah capek kan? Roni, sifat apa yang paling tidak kamu sukai dari Elfrida ini? Gampang ngambek. Hah? Gampang ngambek? Iya. Ya, memang seperti itu ras terkuat. Gitu. Yang paling kamu sukai dari dia sehingga kamu membuat dirimu jatuh cinta kepada dia. Hal apa yang paling kamu sukai? Orangnya penuh kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Oke. Elfrida, sifat apa yang paling tidak kamu sukai dari diri Roni ini? Kurang tegas. Kurang tegas. Iya, iya, kurang tegas ya. Berarti Roni, dia membutuhkan perhatianmu yang tegas untuk dia, kan gitu. Kalau sifat yang paling kamu sukai dari diri Roni ini apa? Peduli. Peduli. Peduli.
kurang tegas, gitu ya. Ya, dia kurang perhatian gitu ya. Saudara-saudari yang terkasih, dari Injil yang kita dengar tadi tentang perkawinan itu, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan Bapak dan Ibu, terutama yang sudah berkeluarga dan untuk spesialnya untuk kalian berdua, Roni dan Elfrida. Setiap membangun keluarga yang sudah dibentuk, pasti akan ada riak-riak, pasti akan ada masalah. Pasti akan ada masalah. Undang keluargamu, di dalam keluargamu, Yesus, kalau kamu sudah diberkati di sini, maka tetap undang Yesus itu, Maria itu di dalam keluargamu. Sehingga apapun masalah dalam keluargamu tadi, maka anggur itu akan tetap ada. Seperti dikatakan oleh Raja Parhata tadi dalam pesta perkawinan di Kana ini. Biasanya anggur yang baik dulu, baru kemudian anggur yang kurang baik. Tetapi kamu anggur yang baik itu selalu ada. Maka perkawinan itu sungguh indah. Dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu tidak baik hidup sendiri, kecuali kami, kan gitu. Kamu sudah menemukan pasanganmu, maka bertanggung jawab pada pilihanmu. Saudara-saudari yang terkasih, maka yang pertama kamu lakukan dalam membangun keluargamu, Roni dan Elfrida, undang Yesus, Maria. Artinya di situ kamu harus menjadi keluarga Nazaret. Keluarga yang sungguh-sungguh ingat akan Tuhan. Jangan nanti setelah pemberkatan perkawinan ini, saya goodbye gereja katanya pula, kan gak pernah lagi ke lingkungan, gak pernah lagi ke gereja. Martangi yang pesohea sudah diberkati kok. Lalu yang kedua, ketaatan. Maka kalian harus saling taat satu sama lain. Apa dikatakan tadi oleh Maria kepada pelayan-pelayan dan juga Yesus kepada pelayan-pelayan? Isilah tempayan-tempayan itu penuh. Berarti mereka taat melakukannya. Maka Roni sebagai pemimpin dalam keluarga, ya, apa yang harus kamu lakukan? Memang harus taat. Juga Elfrida sebagai ibu rumah tangga harus juga taat. Apa peranmu sebagai istri, sebagai ibu nanti? Maka kamu harus taat satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, saling mendengar satu sama lain. Maka ketika pelayan-pelayan tadi dengan lelah, ya, karena air yang digunakan itu ada di pintu luar aula, seperti itu. Datang tamu, cuci kaki, tangan, masuk ke dalam aula. Kira-kira seperti itu. Berarti mereka harus mengisinya penuh, mondar-mandir. Maka ketaatan itu memang agak melelahkan. Ya. Berarti harus bertanggung jawab, sungguh-sungguh bertanggung jawab, harus bekerja keras, harus sungguh-sungguh fight betul. Maka ketika kamu sudah melakukan yang terbaik dalam hidupmu, entah itu dalam pekerjaanmu untuk melakukan membangun keluargamu, maka Tuhan akan mengubahnya menjadi anggur yang terbaik. Apapun yang kamu kerjakan nanti dengan sekuat tenaga, maka Tuhan akan memenuhinya dan melakukan dan membuat mujizat. Itu. Maka bisakah kamu mengubah air yang digunakan untuk membasuh kaki menjadi anggur yang terbaik? Bisakah? Jika ada masalah dalam keluargamu, ada riak-riak, ada kesalahan, ada kelemahan, bisakah kamu mengubah itu menjadi anggur yang terbaik? Bisakah kalian berdua? Maka itulah tugasmu.
Maka bagaimana untuk mencapai itu, anggur yang terbaik itu? Jelas tadi bahwa kalian mengatakan mana yang lebih penting, uang atau kasih, cinta, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tadi dalam bacaan kedua. Kasih. Tapi kalau kita logikakan, kalau hanya cinta dalam keluarga itu, kalau tidak ada uang, cerai juga ya. Bapak dan Ibu, banyak persoalan ekonomi membuat orang bercerai. Tapi jangan salah, banyak juga keluarga karena uang, ya terlalu banyak mungkin kelimpahan uang sehingga bercerai. Maka benar apa yang kalian katakan itu, bahwa dua-duanya diperlukan, seimbang. Di mana kasih itu harus tertanam dalam diri kalian dan juga harus bertanggung jawab untuk bekerja. Demi apa? Karena tujuan perkawinan Katolik yang pertama adalah demi kebahagiaan kalian berdua, oke? Karena ini pilihanmu, kalian harus bahagia dalam hal materi dan juga dalam hal cinta, seimbang. Yang kedua, keturunan. Bukan yang pertama keturunan, kedua keturunan. Yang ketiga adalah pendidikan anak. Maka didik anakmu secara Katolik. Jangan sinkretisme, tegas, kan gitu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merefleksikan hidup perkawinan Bapak dan Ibu dan juga kepada kalian ini bahwa membangun keluarga itu tidaklah selalu mudah. Terus menerus harus belajar, bahkan belajar untuk mengenal sifat pasangan. 3 tahun kalian sudah berkenalan, itu belum cukup untuk mengenal pasanganmu. Maka belajar terus membuat diri menjadi yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih, seperti ada lagu saya dengar seperti menarik, tapi cocok mungkin untuk orang ini. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Pasnya itu? Kalian pernah dengar itu? Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Genggam tangannya, saling menggenggam. Untuk apa? Untuk menentukan arah. Arah apa? Arah hidup. Maka tidak boleh seseorang untuk menentukan arah hidupnya. Maka kalian harus saling menjaga diri. Ketika kamu sakit, ketika kamu dalam duka, suka, maka kalian harus saling menjaga diri. Yakinkan hatimu temaniku, di setiap langkah-langkahku, ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Maka harus selalu ada untukmu. Ya, Roni dan Christian Elfrida harus selalu ada untuk. Entah pun nanti kalian jarak pekerjaan berjauhan, selalu ada untuk satu sama lain. Ingat, selalu dalam doamu, pasangan. Kan? Bagaimana langkah-langkahmu ini itu meskipun terasa sulit, terasa hambar. Ketika kamu hadir di sampingnya ada untuk dia dan menggenggam tangannya, maka arah hidupmu akan seperti dalam kitab suci tadi. Anggur yang terbaik harus selalu ada dalam dirimu, dan kami yang ada di sini akan bahagia ketika melihatmu bahagia dalam perkawinan ini, dan kami tidak akan bahagia ketika kamu mengalami ketidakbahagiaan. Maka perkawinan itu harus membawa kebahagiaan kepadamu dan membawa kebahagiaan kepadamu, dan bantu kami supaya kami bahagia atas perkawinan. Buatlah perkawinanmu itu atas dasar cinta kasih dan saling mengampuni, dan juga harus ingat bahwa perkawinan
gereja itu tidak bisa diceraikan kecuali kematian. Satu untuk selama-lamanya. Saksi yang kami hormati, bersediakah saksi menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih kepada kedua saksi. Saudara Roni Christian Silain dan Saudari Elfrida Deta Ginta yang terkasih, kalian telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Roni Christian Silain dan Elfrida Deta Ginta, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Roni Christian Silain, memilih engkau, Elfrida Deta Ginta Oktaviani Borunapitupulu, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di saat sehat dan sakit, dalam suka maupun duka. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau di sepanjang hidup saya. Saya, Elfrida Deta Ginta Oktaviani Borunapitupulu, memilih engkau, Roni Christian Silain, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di dalam suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua, yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Akan kalian serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Elfrida Deta Ginta Oktaviani Borunapitupulu, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Roni Christian Silaen, terimalah cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu, dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal dalam keluargamu. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati, kami berdoa kepadamu bagi hamba-hamba-Mu ini, yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga saudara dan saudari menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah pemberkatan perkawinan saudara-saudari kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan.